Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Janaria Poinau, NIM 25031061. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Seram Bagian Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 semester 2 dengan materi penyelenggaraan jenazah. Dalam materi ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning PJBL. Kira-kira seperti apa ya videonya? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita semua harus membaca doa ya, agar apa yang nanti kita laksanakan mendapat pahala atau diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu siswa berdiri untuk membaca doa, memimpin doa agar kita semua bisa berdoa. Silakan. Ya, Mas. Teman-teman, sebelum kita belajar berbagai ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dimulai.
sebelum kita memulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Kehadiran siswa. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Risa Kelian, Hadir, Bu. Novi, Hadir, Bu. Irawati Kelian, Hadir, Bu. Afika, Hadir, Bu. Asrul, Hadir, Bu. Andre, Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. Madu, Randi, Wapinggi. Wapinggi apa? Iya, Bu. Ada keterangan? Sakit. Sakit ya? Iya, Bu. Semoga cepat sembuh ya. Dan Amin. kembali dengan teman-teman yang lain untuk melakukan tugas pelajarannya. Ya. Materi kita hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita memasuki pada materi inti, kita harus tahu dulu tentang tujuan dari materi tersebut. Ya. Tujuan pembelajaran dari materi proses penyelenggaraan jenazah yang pertama, siswa memahami tentang hakikat hidup di dunia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang proses penyelenggaraan jenazah. Tiga, siswa memahami tata cara penyelenggaraan jenazah. Empat, siswa dapat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Tujuan pembelajaran, siswa memahami tentang hakikat hidup. Kita harus bikin apa? Melakukan apa? Amal baik, apa lagi? Beribadah. Ya, daripada amal baik itu seperti apa? Ada yang bisa? Menolong sesama. Apa lagi? Mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Terus apa lagi? Banyak ya. Hal-hal yang kita mendapatkan pahala atau menjadi amal ibadah kita itu banyak. Bukan hanya kewajiban sebagai seorang muslim yaitu sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Tapi ada juga yang namanya amal-amal jariyah. Amal jariyah itu diantaranya apa? Yang paling simpel. Yang paling simpel diantaranya kehidupan dunianya yang mendapatkan pahala yang paling simpel adalah senyum. Itu ibadah yang paling murah meriah tanpa mengeluarkan anggaran, tanpa mengeluarkan tenaga, ya. Jadi senyum itu adalah ibadah. Barang siapa yang selalu dengan senyuman maka dia selalu mendapatkan ibadah. Lalu dapat pahala itu melihat atau menonton sebuah video tentang penyelenggaraan jenazah yang nantinya kita akan sama-sama melakukan praktek. Ya, kita nonton dulu. Ya, pada telinga kanan dan telinga kiri Jadi cara penyelenggaraan jenazah itu dan celah ketiak jenazah sambil disiram dengan air. yang pertama yaitu memandikan jenazah. Celah jari tangan pada tangan sebelah kanan dan juga tangan sebelah kiri. Mengangkat sedikit tubuhkan kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah. Siram jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air bersih. Ibu berikan kesempatan dari video tadi. Ada, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya di sini berkaitan dengan video yang telah kami tonton. Dan pertanyaannya, apakah perempuan bisa menjadi imam pada saat menyerahkan jenazah? Ya. Itu saja. Pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan. Apakah perempuan bisa jadi imam? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Kenapa alasannya?
Karena kodratnya perempuan cuma sebagai makmum, tidak sebagai imam. Jadi ini hanyalah video praktek yang notabene perempuan, yang seharusnya imam tetap laki-laki, tidak ada imam itu perempuan, ya. Jadi sekalipun kita mayat atau jenazah perempuan, tetap pada penyelenggaraan sholat jenazah tetap imamnya laki-laki, tidak ada imam perempuan. Bisa? Mungkin ada yang lain? Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengoreksi terkait video tadi yang telah menonton. Yang saya lihat dalam video itu pada saat pembungkusan mayat, kenapa ditutup duluan kain sebelah kanannya? Seharusnya kan kirinya duluan baru kanannya di atas. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Kenapa harus? Silakan. Sekali lagi terima kasih. Ya, berdasarkan video tulisan bahwa didahului tutup bagian kiri ya, kanan. Karena mungkin itu hanya untuk menjaga bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka tidak mengikuti secara langsung atau secara benar berdasarkan agama. Itu saja. Ya, tepuk tangan. Sekali lagi, 3 kali ya. Di saat membersihkan si mayit, tangan ditekan perlahan-lahan di atas perut si mayit. Sudah bersih? Najisnya sudah tidak keluar? Pakai sabun biar bersih. Mana sabunnya? Dikasih sabun ke orang yang lagi membersihkan najis. Fokus air disiraman di bawah. Kalau sudah bersih, silakan berdiri. Sudah? Dipakai sampo. Dibuka dulu kainnya biar dibersihkan rambutnya dengan sampo. Telinga, kuku-kuku, kaki dan tangan
sudah mau berakhir, maka yang bertugas atau bertindak sebagai merawani jenazah silakan untuk mempersiapkan pakaian si mayit. Setelah itu kain basah harus diganti ya dengan kain yang bersih, yang kering. Buka kain basahnya, tarik, ya, ditutup kembali. Ya. Posisi tangan ingatan jangan sampai terlepas dari dada. Yang bertindak sebagai kenapa? Silakan. Ya. Setelah bagian disiapkan, baju si mayit sudah disiapkan, segera untuk mengangkat jenazah dari tempat pemandian. Mayat diletakkan di atas kain kafan. Jangan lupa kapas harus ditempel di badan si mayit. Ya. Dilepaskan dengan perlahan-lahan. Ditutupi dengan dibalut dengan kapas. Tempelkan kapas pada badan si mayit. Tarik kain yang tadi sudah ditaruh, ditarik keluar. Tutupi dia punya baju baik-baik yang kainnya ditarik. Itu diangkat, kasih pindah, lalu kain sarungnya diikat. Kain sarung diikat. Posisi tangan.
kiri ya, untuk posisi depan ya. Kain terakhir ditutup dengan mengucapkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Tiga kali shalli ala salawat. sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Posisi ikatan berada di bagian kiri. Di bagian kiri sang mayit. Ikatannya jangan ikat mati. Dipakai parfum biar semprot. Selesai ditutup dengan kain. Ini adalah proses penyelenggaraan jenazah yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah waktunya untuk menyolatkan sang mayit. Yang bertindak sebagai yang mau menyolatkan jenazah, silakan untuk mengangkat jenazah dan dibawa ke tempat yang mau disolatkan. Ada 4 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Setelah salat jenazah dilakukan, maka mayit diangkat dan dibawa ke tempat terakhir pemakaman, yaitu dibawa keluar saja. Angkat, lalu mayatnya dikasih keluar dan dibawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu di tempat pemakaman atau di keluar. Luar biasa anak-anak ya. Inilah kehidupan kita manusia, ya. Saat kita masih sehat, kita kuat, kita merasa tidak ada yang bisa menandingi, ya. Tapi di saat kita sudah menjadi mayat, kita hanya membeku di tempat.
dia satu ketika kita punya tidak ada, kita bisa mendapat rezeki dari orang lain selama orang itu yang tadi kita bantu itu dia tidak memberikan bantuan. Ya, dari materi yang praktek yang ada tadi, bisa kita lihat ya keutamaan mengurus jenazah. Ya. Jadi kita melakukan pengurusan jenazah itu tidak sia-sia, ya. Semuanya ada punya imbalan. Imbalan dari siapa? Dari Allah. Kita jangan mengharapkan imbalan dari keluarga si mayit, jangan. Biasanya kalau kita selesai melaksanakan penyelenggaraan jenazah, biasanya dok pegang tangan dengan amplop, jangan diterima. Kalau Anda menerima, maka Anda sudah tidak dapat lagi jaminan dari Allah. Ini adalah jaminan keutamaan mengurus jenazah. Ya, bisa dilihat. Ada salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyalatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita hanya datang menyaksikan saja dapat pahala. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau menanggapi, silakan. Kita Penjelasannya di sini terkait dengan hadis di atas, yaitu tentang hati. Barusan saya memperhatikan dari hadis tersebut terdapat bahwa bacalah takbir kepada orang yang mau meninggal, sedangkan yang diantarkan itu adalah orang yang tidak meninggal. Tetapi dalam hadis tersebut mengatakan bahwa bacalah takbir kepada orang yang mau meninggal. ada yang bisa jawab? Talqin itu harus kita baca saat orang yang mau menerima aja ya, yang mau aja sakaratul maut. Ya. Jadi ibu mau menjelaskan sedikit. Talqin itu memang betul. Kenapa harus tidak dibacakan di saat orang yang sakit ya, tapi harus pada orang yang meninggal. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar dan mempraktek bagaimana cara menjalankan jenazah ya, sesuai tuntunan Islam. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran ini? Silakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya merasa sedih karena jadi ingat bahwa setiap orang pasti akan meninggal. Tapi saya juga merasa bersyukur karena sekarang tahu bagaimana caranya menghormati orang yang sudah wafat. Tepuk tangan. Ada yang lain? Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit refleksi terkait dengan
sekaligus segera memprakteknya langsung. Awalnya saya takut, terutama saya memandikan jenazah duluan. Tapi setelah dijelaskan tujuannya, saya jadi paham bahwa ini bagian dari ibadah dan bentuk kasih sayang kita pada sesama. Dia itu hanya fardu kifayah, tapi kita harus wajib untuk bisa melakukan proses seperti yang tadi. Bisa paham? Bisa ya. Pertama, di dalam proses pemandian jenazah tadi, tadi adalah jenazah perempuan, ya. Lalu, bagaimana? Apakah jenazah laki-laki juga cara mandinya seperti itu atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Sama itu, hanya beda pada laki-laki yang menggunakan pakaian baru, santan dan lain-lain. Iya, berikan tepuk tangan. Jadi cara pemandian jenazah laki-laki ataupun perempuan itu sama saja, ya. Sama-samanya dia harus, kalau jenazahnya perempuan harus perempuan, laki-laki harus yang mandi laki-laki. Kemudian airnya semua sama, sabun apa semua sama. Dikasih bersih, kotorannya juga sama, tidak ada yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam proses pemandian. Yang membedakan dari perempuan dan laki-laki hanyalah perempuan dia harus menggunakan diantaranya ada kapur baru, ada sabun, ada santan, ada wangian ya, wangian seperti itu. Ya, kenapa harus perempuan seperti itu, Ibu? Kenapa? Kita perempuan ini kita tidak tahu semasa hidup kita di dunia kita berhalangan, beruzur, apalagi kita apakah kita mandi sudah bersih atau tidak, kita tidak tahu ya. Jadi saat kita sudah jadi mayat, orang hidup dia punya kewajiban untuk membersihkan kita. Jangan segala macam wangian biar kelak kita menghadap Allah tetap dengan senyuman dan harum-haruman. Ya, bisa tak? Bisa. Jadi pemandian itu sama saja. Oke. Pertanyaan yang berikut. Untuk cara mengapani jenazah yang laki-laki dan perempuan itu sama atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Tidak, karena perempuan menggunakan 5 hal kain, sedangkan laki-laki Iya. Laki-laki berapa lembar? Iya. Iya. Beda ya, beda di jumlah kain. Kain apa? Kain kafan. Jadi sama-sama tutup aurat, tapi beda di jumlah kainnya. Laki-laki pakai kerudung? Beda. Perempuan pakai kerudung. Jadi beda. Laki-laki pakai rok? Beda. Perempuan pakai rok. Jadi bedanya di situ. Kalau laki-laki itu kan polos saja, kain polos saja. Kalau perempuan boleh pakai dia punya baju bakurung, pakai dia punya rok. Sudah? Bisa dipahami? bisa, Bu. Ya. Ibu rasa dengan penilaian, Ibu memberikan penilaian secara langsung tadi, kita bisa akhiri ya pertemuan kita hari ini. Semoga ke depan pertemuan berikutnya kita lebih semangat lagi, kita lebih oke lagi, lebih bermotivasi lagi untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita sama-sama berdoa ya, semoga apa yang kita telah melaksanakan mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan
Oke.